pada sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Selamat sore ya Bapak, terima kasih karena Engkau telah memperkenankan kami untuk mengikuti ibadah pemuda pada sore hari ini. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu selalu tercurah atas setiap kami ya Bapak, sehingga kami bisa mengikuti ibadah pemuda pada sore hari ini dengan baik ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah pemuda kami dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kehidupanku dengan
kasih, malam hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih. Walaupun dalam kondisi saat ini Bapa, tapi ucapan syukur kami tetap harus kami naikkan kepadamu. Karena Engkau memberi rencana yang terbaik bagi kami semua. Mari Tuhan kuasai kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan di tengah situasi COVID-19 saat ini, kehidupan kami tetap berdampak bagi orang-orang di sekeliling kami. Mari Tuhan berikan kami pengertian yang sama di dalam kuasa Roh-Mu, untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saat ini bersama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan yang menjadi tema kita saat ini dari pemuda, dari pengurus pemuda adalah God First. Kita masuk di dalam subtema kita menjadi pribadi yang optimis, pribadi yang selalu berpikir positif, pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Kita akan membaca beberapa bagian di dalam firman Tuhan. Yang pertama di dalam Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, di situ mengisahkan tentang pengarahan buat Timotius muda oleh Rasul Paulus sebagai gembala bagi Timotius. Kemudian kita juga akan belajar tentang dua pribadi di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. Kita semua bisa membacanya bersama-sama, dan saat ini mari kita mengarahkan kepada kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda yang terkasih, saat ini di tengah situasi yang saat ini kita hadapi, mari kita memiliki satu kepribadian yang tetap optimis, tetap memandang segala sesuatu dari sudut pandang positif. Kita tahu di dalam kehidupan Timotius, dia telah dipimpin oleh keluarga, oleh neneknya, oleh ibunya, mereka yang takut akan Tuhan, sehingga Timotius menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi di masa mudanya, Timotius mengalami satu problema seperti anak-anak muda lainnya. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Untuk itu Rasul Paulus membimbingnya secara khusus. Nah, untuk itu pula kita akan mempelajari dua sosok sebelum Timotius lahir, yaitu tentang Saul dan tentang Daud. Daud yang masih muda, Daud yang dipilih Tuhan, Daud yang nantinya akan diurapi secara khusus oleh Samuel. Kita mengerti bahwa Saul saat itu yang menjadi raja bagi Daud. Saul memiliki pemikiran yang berbeda. Walaupun Saul juga sudah dipilih oleh bangsa Israel, tetapi Saul memiliki pola berpikir yang berbeda dengan Daud yang masih muda pada saat itu. Kita tahu bahwa Saul ketika saat itu harus menghadapi Goliat yang notabene di mata Filistin, orang-orang Filistin, Goliat ini adalah orang yang saat itu betul-betul terpilih untuk mengalahkan bangsa Israel. Goliat yang secara manusiawi memiliki perawakan yang bagus, yang tinggi. Bahkan dikatakan oleh Saul di ayat 1 Samuel pasal yang ke-17, di ayat yang ke-37 dikatakan bahwa Saul adalah orang yang sudah dipersiapkan sejak masa mudanya oleh orang Filistin menjadi seorang perwira, seorang tentara yang nantinya digadang-gadang dia akan menjadi panglima perang yang luar biasa. Kemudian kalau kita menilik bahwa Saul mengenal bagaimana kehidupan Goliat secara khusus,
Saul memiliki hati yang negatif, pemikiran yang negatif. Saul mengatakan di dalam 1 Samuel ayat yang ke-17, ayat yang ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dan di ayat yang ke-33 tadi dikatakan, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ini yang ada di dalam benak pikiran Saul, sehingga itu juga yang mengecilkan hati Saul. Berbeda dengan Daud, meskipun dia masih muda, Daud mengatakan di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 dikatakan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini telah pergi, ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Pula kata Daud di ayat yang ke-37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perkataan positif Daud ini membuat Saul pun akhirnya memiliki pemikiran yang positif pula. Saul ikut optimis akan apa yang sudah diucapkan oleh Daud pada saat itu. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga diperhadapkan pada satu permasalahan yang menjadi tantangan iman buat kita semua, seperti yang kita hadapi saat ini, di mana pandemi sudah menguasai seluruh dunia ini. Bukan hanya Indonesia saja yang merasakan, tapi seluruh dunia. Maka firman Tuhan memberikan kita awasan saat ini, memberikan perintah kepada saat ini. Jadilah pribadi yang optimis seperti yang dimiliki oleh Daud. Dapat melihat peluang dalam setiap tantangan. Peluang yang dilihat oleh Daud untuk maju, untuk bertumbuh, untuk meraih kemenangan dan keberhasilan. Dan jika kita menjadi orang yang optimis seperti Daud saat menghadapi tantangan, maka sepanjang hidup kita akan melihat tujuan Tuhan. Mari kita tetapkan dalam diri kita untuk memiliki pemikiran yang positif, untuk memiliki pandangan-pandangan yang tetap optimis di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Jadilah pemuda yang terus memiliki pemikiran yang positif, optimis kita akan keluar dari permasalahan saat ini. Badai COVID-19 ini pasti akan berlalu dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi diri kita. Beberapa waktu yang lalu, Tung Desim Waringin, seorang motivator Indonesia, dia juga mengalami COVID-19 di dalam tubuhnya. Tetapi dengan optimis yang ada di dalam dirinya, dengan sikap positif yang ada di dalam dirinya, maka dia merubah pola berpikirnya saat itu, bahwa dia tidak boleh tenggelam di dalam COVID-19 yang ada di dalam tubuhnya, melainkan dia harus berbalik dari apa yang dia alami. Dia harus tetap menjadi motivator di tengah rumah sakit di mana dia dirawat. Dia tetap memberi motivasi yang positif kepada dokter-dokter, perawat yang merawat dia. Dan akhirnya saudara, anak-anak muda yang terkasih, dalam 10 hari ketika dia dites lagi, maka COVID-19 pergi dari kehidupannya. Dia dinyatakan sehat, dia dinyatakan sembuh. Dan dia tetap menjadi motivator bagi anak-anak muda, bagi orang-orang di seluruh Indonesia ini. Puji nama Tuhan, apapun yang kita alami, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap menjadi motivator buat orang-orang di sekeliling kita. Mari saat ini kita akan mengakhiri perenungan firman saat ini. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi sebagai anak-anak muda, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi seperti Timotius, kita bisa menjadi seperti Raja Daud, kita bisa menjadi orang-orang yang dipandang di sekeliling kita.
Bersama-sama kita akan mengakhirinya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan, di mana anak-anak muda-Mu berkumpul. Kami percaya Tuhan saat ini, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu sanggup menjangkau kami, menjamah kami, mengumpulkan kami di dalam satu kesatuan roh, untuk kami bersama-sama mempercayai, menjadi pribadi-pribadi yang optimis, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, sehingga Tuhan bersama-sama kami saling membangun satu dengan yang lain. Bersama-sama Tuhan kami boleh saling mempermuliakan Engkau di dalam kehidupan kami masing-masing. Mari Tuhan menolong bangsa negara kami ya Bapa, untuk kami bersatu, untuk kami melawan COVID-19 bersama-sama, dan di dalam nama Tuhan Yesus seluruh wilayah Indonesia ini Tuhan akan Tuhan genapi, akan Tuhan pulihkan, akan Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami semua. Bangkitkan seluruh anak-anak muda-Mu Tuhan di seluruh pelosok negeri ini ya Bapa, untuk kami betul-betul Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allahku, berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta staf menteri, bahkan seluruh jajaran RT RW di sekeliling kami ya Bapa, pemerintahan kota-kota kami ya Bapa. Biarlah kami tetap mempermuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan memberi hikmat buat mereka semua ya Bapa, dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Mari Tuhan, biarlah berkat-Mu juga tercurah atas kami semua, dimanapun anak-anak muda-Mu berada. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semua Tuhan, sehingga Tuhan perlindungan-Mu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi anak-anak muda-Mu, melingkupi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.